Pagi Pak, perkenalkan nama saya Fredrik dari Aitulang dengan NIM S2401. Di sini saya akan menjelaskan 10 soal yang sudah saya buat pada materi Solid Principle pada week 14. Nah, di sini saya sudah membuat soalnya dan saya akan membacakan dan menjelaskan soal tersebut. Di soal pertama, buatlah program untuk menghitung total belanja pelanggan pada sebuah toko. Program menerima input berupa harga barang dan jumlah barang yang dibeli. Kemudian menampilkan total harga dan pesan bahwa stok berhasil dicetak. Di mana inputnya itu masukkan harga barang sebesar 50.000, masukkan jumlah barang sebanyak 2, dan outputnya itu total harganya 100.000 dan stok berhasil dicetak. Nah, di sini saya akan menunjukkan code saya pada driver salah satu Java. Di code tersebut dijelaskan bahwa program tersebut digunakan untuk menerima input harga dan jumlah barang dari si pengguna, menghitung total pembayaran menggunakan kelas invoice, lalu menampilkan hasil total harga dan mencetak stok melalui kelas printer. Nah, di sini saya akan menjalankan code yang saya bikin pada soal pertama. Dan di sini saya akan menunjukkan macro yang saya bikin. Nah, diminta memasukkan harga barang. Nah, di soal diminta memasukkan harga barang itu sebesar 50.000. Masukkan jumlah barang itu 2. Nah, angkut total harganya itu sebesar 100.000 dan stok berhasil dijual. Jadi, output yang dikeluarkan sama yang diminta dijual. Jadi, code yang saya bikin berhasil yang diminta dijual. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ke soal kedua yang dimana buatlah program untuk mengelola data user sederhana pada sebuah sistem. Program harus menerima input berupa nama dan email user, kemudian menampilkan data tersebut ke layar serta mensimulasikan proses penyimpanan data. Nah, di mana inputnya itu memasukkan nama yaitu Andi, masukkan email yaitu andi.gmail.com, dan outputnya itu data si user Andi dan andi.gmail.com dan data berhasil disimpan ke database. Nah, di sini saya akan menunjukkan code yang saya bikin pada soal kedua, yang dimana code-nya tersebut itu digunakan untuk menerima input nama dan email pengguna dan menyimpan data tersebut ke dalam objek user, menampilkan data melalui kelas user view, lalu mensimulasikan penyimpanan data ke database yang dimana diminta di soal menggunakan kelas user database. Nah, di sini saya akan menjalankan code yang saya bikin pada soal kedua. Dan saya akan menunjukkan metode yang saya bikin pada soal kedua. Nah, diminta memasukkan nama. Yang dimana di soal itu, disuruh diminta memasukkan nama, yaitu Andi, masukkan email yaitu andi.gmail.com. Nah, selangkah open itu yaitu data user, yaitu Andi dan andi.gmail.com dan data berhasil disimpan ke database. Nah, di sini output yang dikeluarkan sama yang diminta di soal. Jadi, code yang saya bikin berhasil yang diminta di soal. Kita lanjut ke soal ketiga, yang mana soalnya itu buatlah program untuk menghitung total pembayaran pelanggan berdasarkan tipe pelanggan, yaitu regular diskon 10% dan premium itu diskonnya 20%. Program menerima input harga dan tipe pelanggan, kemudian menampilkan tipe pelanggan, besar diskon, dan total pembayaran. Nah, di mana di inputnya itu ada
Masukkan harga yaitu 100.000. Masukkan tipe pelanggan yaitu premium. Nah, untuk opennya itu tipe pelanggannya berupa tipe premium dan diskonnya 20% dan total bayarnya itu sebesar 80.000. Nah, di sini kalian akan menunjukkan code yang saya bikin pada soal ketiga, yang dimana di code-nya tersebut itu digunakan untuk menerima input harga dan tipe pelanggan. Menentukan baca diskon berdasarkan jenis pelanggan dalam bentuk regular dan premium. Menggunakan konsep inheritance dan upgrade kelas. Lalu menghitung serta menampilkan total pembayaran serta diskon diberikan. Nah, di sini kalian akan menjalankan code yang saya bikin pada soal ketiga. Dan saya akan menunjukkan mereka yang saya bikin pada soal ketiga. Nah, minta masukkan harganya itu yang mana diminta di soal itu 100.000. Maka kan tipe pelanggannya itu yang mana diminta di soal itu premium. Langsung outputnya itu ada berupa tipe pelanggan yaitu premium, diskonnya 20% dan total bayarnya 80.000. Nah, output yang dikeluarkan itu sama yang diminta di soal, jadi code yang saya bikin berhasil yang diminta di soal. Kita lanjut ke soal keempat, di mana soalnya itu buat program untuk melakukan proses pembayaran berdasarkan metode, yang mana metodenya itu cash atau credit card. Program menerima input metode dan jumlah pembayaran, kemudian menampilkan hasil pembayarannya tersebut. Yang mana inputnya itu masukkan metode berupa cash, maka kan jumlahnya itu 50.000. Nah, langsung outputnya itu pembayaran cash sebesar 50.000 berhasil. Nah, di sini kalian akan meningkatkan code yang saya bikin pada soal keempat, yang mana code-nya itu digunakan untuk menerima input metode pembayaran dan jumlah pembayaran, lalu menjalankan proses pembayaran sesuai metode yang dipilih, berupa cash atau credit card, menggunakan konsep interface dan polymorphic. Nah, di sini kalian akan menjalankan program yang saya bikin pada soal keempat. Dan kalian akan meningkatkan mekanik yang saya bikin. Di mana diminta masukkan metode, di mana metodenya itu cash. Oh, masukkan jumlahnya itu yaitu 50.000. Langsung di outputnya itu pembayaran cash sebesar 50.000 itu berhasil. Nah, output yang dikeluarkan itu sama yang diminta di soal. Jadi code yang saya bikin juga yang diperintahkan di soal. Kita lanjut ke soal kelima, di mana soalnya itu buatlah program untuk menampilkan kemampuan burung berdasarkan jenisnya, flying bird atau penguin. Program menerima input jenis burung dan menampilkan apakah burung dapat terbang atau tidak. Yang mana inputnya itu masukkan jenis burung yaitu penguin dan outputnya itu penguin tidak bisa terbang. Nah, di sini kalian akan menunjukkan code yang saya bikin pada soal kelima. Yang mana code-nya itu untuk menerima input jenis burung, lalu menampilkan informasi apakah burung tersebut bisa terbang atau tidak. Kita menggunakan konsep inheritance yang polymorphic pada kelas bird, flying bird, dan penguin. Nah, di sini kalian akan menunjukkan, di sini kalian akan menjalankan code yang saya bikin pada soal kelima.
Saya akan menunjukkan mekanik bikin pada soal kelima. Diminta melakukan jenis sebelum, yaitu diminta di soal itu penguin. Untuk outputnya itu penguin tidak bisa tebak. Jadi output yang dikeluarkan juga yang diminta di soal gen kode yang saya bikin juga yang diminta di soal. Kita lanjut ke soal ke-6, yang mana soalnya itu buatlah program untuk menghitung luas bangun data, yaitu persegi panjang. Program menerima input panjang dan lebar, kemudian menampilkan hasil luas. Di mana inputnya itu masukkan panjang 4, berubah 4, masukkan lebar yaitu 5, dan outputnya itu luasnya 20. Di sini kayak aku menunjukkan code yang saya bikin pada soal ke-6, yang mana code-nya ini untuk digunakan untuk menerima input panjang dan lebar persegi panjang, kemudian menghitung dan menampilkan luasnya menggunakan class rectangle. Di sini kan akan menjalankan kode yang saya bikin pada soal ke-6. Dan saya akan menikahkan metode yang saya bikin pada soal ke-6. Di sini diminta melakukan panjangnya itu, di mana di soal itu panjangnya 4, dan lebarnya itu 5. Aku luasnya itu dikeluarkan yaitu asingnya 20. Jadi output yang dikeluarkan sama yang diminta di soal. Jadi kesimpulannya, code yang saya bikin juga yang diperintahkan di soal. Kita lanjut ke soal ketiga, di mana soalnya itu buatlah program untuk menampilkan aktivitas pekerja berupa yaitu human atau robot. Program menerima input jenis pekerja dan menampilkan aktivitasnya. Yang dimana inputnya itu masukkan jenis pekerja, yang mana itu robot. Outputnya itu langsung robot bekerja. Nah di sini kalian akan menunjukkan code yang saya bikin pada soal ketujuh, yang mana code-nya ini digunakan untuk menerima input jenis pekerja. Kalau menampilkan aktivitas kerja pilihan, ada dua pilihan yaitu robot atau human, menggunakan konsep interface dan polymorphic. Nah, di sini saya akan menunjukkan code yang saya bikin pada soal ke-7. Dan saya akan menunjukkan metode yang saya bikin. Diminta melakukan jenis pekerja itu, yang mana di soal itu robot. Nah, angka outputnya itu robot bekerja. Jadi, output yang dikeluarkan itu sama yang diminta di soal. Jadi, code yang saya bikin juga yang diperintahkan di soal. Kita lanjut ke soal ke-8, yang mana soalnya itu buatlah program untuk menjalankan fungsi perangkat, yaitu ada printer, scanner, dan atau fax. Program menerima input jenis perangkat dan menampilkan fungsi yang dijalankan, di mana inputnya itu masukkan perangkat, yaitu printer, outputnya itu printer mencetak. Nah, di sini kalian akan meningkatkan code yang saya bikin pada soal ke-8, di mana inputnya itu, code-nya itu digunakan untuk menerima input jenis perangkat, lalu menjalankan fungsi perangkat secara pilihan, yaitu printer atau scanner device, menggunakan konsep interface dan polymorphic. Dan di sini kalian akan menjalankan kode yang kalian bikin pada soal ke-8. Kalian akan menunjukkan mekanik yang saya bikin pada soal ke-8.
Diminta masukkan perangkat, di mana di soal itu perangkatnya printer. Nah, lalu OP-nya itu printer mencetak. Jadi, code, output yang dikeluarkan sama yang diminta di soal, dan code-nya itu sesuai yang dimintakan di soal. Kita lanjut ke soal ke-8, di mana soalnya itu, buatlah program untuk menyimpan data order ke dalam sistem database. Program menerima input ID order dan menampilkan status penyimpanan. Di mana inputnya itu masukkan ID ordernya itu 101 dan outputnya itu order 101 berhasil disimpan. Nah, di sini kalian akan meningkatkan code yang saya bikin pada soal ke-9, di mana code-nya itu digunakan untuk menerima input ID order, lalu menyimpan data order menggunakan kelas MySQL yang mengimplementasikan interface database. Nah, di sini kalian akan menjalankan code yang saya bikin pada soal ke-9, dan kalian akan meningkatkan macro yang saya bikin pada soal ke-9. Maka kan ID order yang mana di soal itu ID-nya itu 101. Maka outputnya itu order 101 baca disimpan. Jadi output yang dikeluarkan di terminal sesuai yang dipintakan di soal. Jadi code yang saya bikin sesuai yang diminta di soal. Lagi ke soal terakhir atau soal ke-10 yang mana buatlah program untuk mengirim notifikasi berupa email atau SMS. Program menerima input jenis notifikasi dan pesan, kemudian menampilkan hasil pengiriman. Di mana inputnya itu masukkan jenis notifikasi, yaitu email, masukkan pesan halo. Outputnya itu email terkirim berupa halo. Nah, di sini kami akan memberikan code yang saya bikin pada soal ke-10. Di mana code-nya ini digunakan untuk menerima input jenis notifikasi dan pesan, lalu mengirim pesan melalui metode yang dipilih, yaitu email atau SMS, menggunakan konsep interface dan polymorphis. Nah, di sini saya akan menjalankan code yang saya bikin pada soal ke-10. Dan saya akan meningkatkan macro yang saya bikin pada soal ke-10. Nah, diminta masukkan jenis notifikasi yang dimana di soal itu notifikasi itu email, masukkan pesan yaitu halo. Jadi offering yang dikeluarkan itu yaitu berupa email terkirim berupa halo. Jadi outputnya yang dikeluarkan sama yang diminta di soal. Jadi kode yang saya bikin sesuai yang dipetakan di soal. Demikian presentasi yang saya jelaskan dan saya bikin dalam 10 soal dalam materi solid principle. Jika ada kesalahan pada soal dan maupun code yang saya bikin, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih Pak.